Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Galuh Pambajeng dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu poin penting yang akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu apa sih pengertian dari paragraf. Sebelum saya mulai menjelaskan materi ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kalian tahu pengertian dari paragraf? Pasti banyak yang tahu kan ya? Karena materi ini juga sudah sering kalian temui di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang ini perguruan tinggi. Mungkin bagi kalian sudah ingat di luar kepala ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, untuk mengulas kembali materi ini, takut ada yang lupa dan ingin tahu secara detailnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian paragraf. Jadi, paragraf itu adalah bagian dari karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan ide informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf sering disebut juga alinea. Kata paragraf terbentuk dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu para yang artinya sebelum dan graphein yang berarti menulis atau menggores. Dengan demikian, secara etimologi, paragraf atau alinea menunjuk pada pengertian menulis dengan memulai baris baru. Artinya, setiap kali kita menulis, sebenarnya kita sedang membuat paragraf yang baru. Selesai menulis dalam satu paragraf dan bersambung dengan paragraf selanjutnya, sampai membentuk suatu karangan atau wacana secara utuh. Nah, sampai sini apakah sudah bisa dipahami teman-teman? Tentunya sudah kan ya? Karena mungkin yang seperti saya bicarakan tadi, kalian sudah sangat di luar kepala. Jika sudah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, dan untuk poin penting selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Nah, setelah kalian mengetahui arti paragraf, di sini saya Isti Mukaroma akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Berdasarkan tujuannya, paragraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu berperan sebagai pengantar untuk sampai pada persoalan yang akan diuraikan. Nah, pada paragraf pembuka ini hendaklah ditulis dengan menarik dan tidak terlalu panjang sehingga pembaca itu tidak akan bosan. Yang kedua, paragraf isi. Kalian tahu dong apa itu paragraf isi? Nah, ya benar. Jadi itu paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan. Pada paragraf isi ini haruslah menggambarkan permasalahan secara menyeluruh. Yang terakhir itu paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang mengakhiri sebuah karangan, berisi kesimpulan dan penegasan kembali atas hal-hal yang sudah dibahas pada paragraf isi. Jadi itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya berdasarkan letak pikirannya, paragraf dibagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf induktif. Paragraf induktif ini letak pikiran utamanya ada pada kalimat di awal paragraf, sedangkan penjelasannya itu ada pada kalimat selanjutnya. Yang kedua, paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu letak pikirannya ada di akhir kalimat paragraf, sedangkan penjelasannya itu ada di awal paragraf. Nah, selanjutnya paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif itu letak pikirannya ada di kalimat awal dan akhir paragraf. Jadi itu penjelasannya ada di tengah-tengah antara kalimat awal dan kalimat akhir. Selanjutnya paragraf deskriptif naratif. Nah, paragraf ini itu letak pikiran utamanya ada pada setiap kalimat di paragraf. Nah, biasanya itu ada pada karya sastra atau cerita fiksi. Nah, dalam menggambarkan informasinya, paragraf dibagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf ini tuh berfungsi untuk menggambarkan sesuatu dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca itu bisa melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang dibahas dalam karangan tersebut. Yang kedua itu paragraf argumentasi. Paragraf ini itu berfungsi untuk memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatu, pendapat, pendirian, atau gagasan.
Yang ketiga itu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini berperan untuk memberitahu, mengupas, atau menerangkan sesuatu. Pada paragraf ini tuh hendaklah datanya itu harus faktual dan analisnya itu harus objektif. Yang keempat itu paragraf persuasi. Paragraf ini berfungsi untuk membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang dipaparkan dalam karangan tersebut. Yang terakhir adalah paragraf narasi. Ini adalah paragraf yang menerangkan suatu kejadian menurut urutan kejadiannya, sehingga itu bisa dapat dipetik hikmahnya. Nah, jadi itu ya teman-teman materi tentang macam-macam atau jenis-jenis paragraf. Selanjutnya akan dijelaskan lagi dengan teman saya. Terima kasih. Nama saya Cahyaningrum Ramadhani dengan NIM 21411020111000 akan mempresentasikan mengenai pengertian paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang di dalamnya mengandung pesan-pesan yang jelas. Paragraf yang efektif selalu dapat mengarahkan pembaca kemana arah pembicaraan topik utama. Keefektifan suatu paragraf dapat dilihat dari bentuk-bentuk kalimat efektif yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Perkenalkan, saya Sabila Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri paragraf yang efektif. Ciri-ciri paragraf yang efektif terbagi menjadi 3, yaitu kelengkapan, kesatuan pikiran, dan kepaduan. Yang pertama yaitu kelengkapan. Kelengkapan adalah sebuah bentuk dari paragraf yang berisi kalimat dengan penjelasan yang cukup sebagai pendukungnya, sehingga dapat membantu dalam membuat topik utama agar menjadi suatu karangan yang runtut dan rinci. Yang kedua yaitu kesatuan pikiran. Kesatuan antara pikiran utama dan pikiran penjelas. Kalimat efektif harus memiliki keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan kalimat ini dapat dilihat dari struktur bahasa. Pada umumnya, dalam sebuah kalimat terdapat satu ide atau gagasan yang hendak disampaikan. Kesatuan dalam suatu kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Yang terakhir yaitu kepaduan. Kumpulan kalimat yang saling berkaitan dengan urutan dari pemikiran yang akan ditulis. Terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat merupakan syarat dari kalimat efektif agar diharapkan nantinya setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Hidayat Syahputra akan melanjutkan materi. Materi kali ini tentang pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf itu dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan berdasarkan teknik dan pengembangan berdasarkan isi. Kita akan membahas pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Pengembangan ini dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan secara alamiah dan pengembangan secara logis. Pengembangan secara alamiah itu ada 2, yaitu berdasarkan waktu dan berdasarkan ruang. Bagaimana sih cara mengembangkan paragraf berdasarkan waktu? Cara mengembangkan paragraf ini yaitu dengan cara menempatkan kalimat atau gagasan-gagasan berdasarkan urutan waktu. Sedangkan cara mengembangkan paragraf berdasarkan ruang atau tempat yaitu dengan menempatkan suatu gagasan yang berada di posisi tertentu diikuti oleh gagasan-gagasan yang berada di posisi lain. Kita lanjut membahas pengembangan secara logis. Pengembangan secara logis ini dibagi menjadi 4, yaitu klimaks, antiklimaks, umum ke khusus, khusus ke umum. Yang pertama itu klimaks. Bagaimana sih cara mengembangkan paragraf secara klimaks? Paragraf klimaks itu berisi gagasan-gagasan yang dianggap bawahan itu ditempatkan di awal paragraf. Sedangkan gagasan-gagasan
yang dianggap sebagai puncak itu di akhir paragraf. Sedangkan pengembangan paragraf anti klimaks itu adalah sebaliknya. Selanjutnya, pengembangan paragraf umum ke khusus. Pengembangan ini meletakkan gagasan-gagasan yang bersifat umum itu di awal kalimat dan gagasan-gagasan yang bersifat khusus itu di akhir kalimat. Sedangkan pengembangan paragraf khusus ke umum itu sebaliknya. Yang selanjutnya adalah pengembangan paragraf berdasarkan isinya. Pengembangan ini ada 4, yaitu yang pertama, perbandingan atau pertentangan. Cara mengembangkannya adalah dengan membandingkan atau mempertentangkan guna untuk memperjelas suatu paparan. Yang kedua ada pemberian contoh. Cara mengembangkannya adalah dengan memberikan contoh guna untuk mendukung atau memperjelas suatu gagasan umum. Yang ketiga adalah sebab akibat. Cara mengembangkan paragraf ini adalah dengan menyajikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai gagasan penjelas. Yang terakhir, klasifikasi. Cara mengembangkan paragraf ini adalah dengan menyajikan atau dengan penyajian gagasan utama, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas secara rinci. Terima kasih, cukup untuk materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.